Kak Klau, lihat deh, aku bikin hati. Lucu kan? Wah, lucu banget. Tapi ini aku bikin burung. Kamu bisa nggak? Enggak. Burungnya artinya apa sih? Aku bikin burung karena kita kan baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Biasanya disimbolkan dengan burung merpati. Oh iya. Kalau Kak Yola bikin hati, kenapa bikin hati? Karena aku punya hati buat Kak Klau, buat adik-adik juga di rumah. Terima kasih. Tapi aku bikin burung gak cuma satu Kak Yola. Ada warna biru juga. Ada warna kuning. Nah, kok Kak Yola bikin apa aja? Kayaknya tadi banyak. Aku tadi bikin apa ya? Oh, aku tadi bikin pesawat juga nih. Warnanya juga biru. Sama. Yeay. Nanti kita belajar lipat-lipat bareng-bareng lagi ya. Oke. Sepertinya aku mengingat sesuatu. Oh iya, aku tadi juga bikin ikan tuh. Wah, bagus banget. Lucu kan? Nah, nanti kita bikin banyak-banyak terus bisa jadi kebun binatang kali ya. Bisa-bisa? Yeay. Wah, nanti aku kasih mata deh ikannya. Jadi bisa berenang. Ini bisa terbang tapi pesawatnya bisa terbang nggak ya? Harusnya bisa sih. Halo, apa kabar? Baik, Sedang Yola. apa ini? Ini lagi bikin origami. Oh, origami. Iya. Apa itu? Aku bikin burung bagus Oh, kan? keren, bagus. Ini. Lipat-lipat. Kita bikin pesawat juga, kita bikin hati juga. Oh, oke. Terus? Disimpan dulu aja deh. Iya, Udah simpan sudah aja siap. saya. Soalnya mau ibadah. Oh, Adik-adik. adik-adik udah siap itu. Adik-adik udah siap. Iya. Kita simpan dulu aja ya. Dulu aja Iya. ya. Ini Simpan di sini dulu aja deh. Nah, kita sapa dulu yuk adik-adiknya. halo adik-adik. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya nih adik-adik? Kak Klau sehat? Puji Tuhan, sehat. Bu Dorkan sehat? Baik, sehat semuanya. Puji Tuhan. Nah, lihat nih Kak Klau. Di sana ada yang didampingi sama mama papa. Halo. Halo. Oh, lihat yang di sana. Ada yang bareng sama nenek sama kakeknya. Oh iya. Halo. Nenek kakek. Oh, yang di sana tuh ada yang sama saudaranya, ada sama omnya, ada sama tantenya. Halo. Wah, banyak ya. Wah, setelah ajak papa mama, Iya. oma opa, Iya. kakak, tante, om, Semuanya sekarang kita siap untuk memulai ibadah anak hari ini. Betul sekali. Gimana kita mulai dengan bernyanyi lagu Kita Masuk Rumahnya. Oke, boleh. Bernyanyi sambil berdiri ya. Berdiri. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul
Anak-anak, orang tua yang saat ini bersama-sama kita dalam ibadah anak, kita siapkan hati kita masuki votum dan salam. Anak-anak dan orang tua yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Turunlah kiranya atas anak-anak sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kak Yola, udah serak nih. Mau minum dulu ya? Oh iya, dilanjutkan boleh, ya. Boleh. Oke. Ya, Terima silakan. kasih. Kita tunggu ya, Bu. Dadah nggak nih? Yeay. Nah, Kak Klau, aku mau tanya deh. Menurut Kak Klau percaya nggak sih Tuhan itu mengasihi kita? Percaya banget. Adik-adik percaya nggak kalau Tuhan itu mengasihi kita? Pasti percaya kan? Nah, Tuhan itu memberikan kita suatu hukum kasih. Yang diambil dari mana ya? Matius 22. Kak Klau bacakan. Boleh Kak Klau. Ayo adik-adik sama-sama kita buka Alkitabnya dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Bunyinya demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Kak Klau, dari hukum kasih yang Kak Claudia baca, kita bisa loh menerapkannya walau kita di rumah. Gimana caranya Kak Yola? Mau tahu? Caranya kita bisa telepon, bisa bertukar kabar dengan saudara, dengan kakek nenek yang jauh dari rumah kita. Aku udah. Tadi udah? malam teleponan sama papa mama. Wah, gimana rasanya? Seneng banget, walaupun gak bisa ketemu langsung, tapi bisa teleponan sama papa mama itu bikin gembira banget. Nah, kita bisa nih buat bertanya kabar papa, mama, kakek, nenek yang mendampingi kita sekarang. Tapi kita sambil nyanyi dan bangkit berdiri ya. Kita nyanyi lagu Apa kabar? Mari bergembira. Yuk. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Putar, 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 cari yang lain. Yeay, kita udah nyanyi, Betul. udah gembira, udah semangat. Sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru akan dibacakan oleh Kak Yola. Ayo sama-sama. Ayo kita baca. sama-sama. Adik-adik kita baca dulu ya berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah
dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, jangan lupa nih, kita juga akan baca petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup barunya diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Dibaca bersama-sama ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Kak Yola, tadi petunjuk hidup baru menyatakan kalau kita harus melawan keinginan daging. Kak Yola tahu nggak keinginan daging itu apa? Apa ya? Keinginan daging itu contohnya nonton TV, Ya, tapi nggak mau belajar. aduh. Atau ulangan, kita kan di rumah aja, nggak ke sekolah. Kalau ujian, aku bisa dong tanya jawaban sama papa sama mama, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, adik-adik, itu yang dinamakan melawan keinginan daging. Untuk bisa melawan keinginan daging, kita harus selalu bertekun berdoa kepada Tuhan untuk memohon Roh Kudus supaya kita dibarui hidupnya, supaya kita tetap semangat melakukan yang terbaik. Ya. Nah, mari sama-sama kita nyanyikan lagu sedikit demi sedikit sambil berdiri ya. Ayo sambil bangkit berdiri. Mama papanya juga ya. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubah
asik, akan dibawa oleh Ibu Pendeta Dorcas. Tapi tadi katanya mau minum ya Ibu Pendeta Dorcas. Udah selesai belum ya Udah minumnya selesai ya? belum ya? Coba kita Dipanggil cari aja. Bu Dorcas. Sudah minum. Oh, Lumayan bagus lega. kan. Tadi serak-serak soalnya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Cerita. firman yang Oke. akan dibawa Bu Dorcas. Tapi Kak Klau sama Kak Yola sambil duduk ya Bu. Nanti kita mendengarkan. Iya. Anak-anak juga duduk ya. Tadi sudah disuruh berdiri, sekarang duduk ya. Nah, kita berdiri Bu. Ya, mari. Anak-anak, orang tua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Engkau menuntun kami, mengerti, dan kami juga mendengarkan firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak dan orang tua, kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka dulu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama atau baru? Lama atau baru? Oh iya, perjanjian baru. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 14. Bu Dorcas bacakan ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 1
ayat 6 sampai ayat 14. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Anak-anak dan orang tua, apa kabar? Semuanya baik-baik, semuanya sehat, semuanya bergembira di hari Minggu ini. Apalagi kita bertemu di ibadah anak hari ini. Senang ya? Iya. Anak-anak, pernahkah anak-anak menanti seseorang? Pernah? Menanti tante yang janji mau datang? Atau menanti saudara dari luar kota berjanji akan datang? Atau menanti teman, udah janjian dan kemudian dinanti. Gimana rasanya kalau menanti? Ya kalau datangnya cepat, ya enak. Langsung bisa ketemu, rasa senang karena bisa bertemu dengan seseorang yang kita nantikan. Tapi kalau yang dinanti lama sekali datangnya gimana? Sedih? Kecewa? Gabut? Jadi males menunggunya ya. Anak-anak, kalau kita menanti ya bisa lama, bisa cepat, bisa menunggu, bisa sudah bertemu langsung. Nah anak-anak, ketika kita menanti seseorang, ketika kita janjian bertemu dengan dia, butuh kesabaran, butuh kesetiaan, butuh waktu untuk mengerti seseorang yang sedang berjanji dengan kita. Mungkin butuh waktu perjalanan untuk bertemu dengan kita. Mungkin perlu diantar orang tuanya untuk bisa bertemu dengan kita. Anak-anak butuh bertekun ketika kita menanti orang lain, ketika kita janjian untuk bertemu. Anak-anak, orang tua, dan kakek nenek yang menunggu anak-anak ibadah anak. Tema ibadah anak hari ini adalah bertekun, menantikan Roh Kudus. Temanya apa? Temanya apa? Bertekun, menantikan Roh Kudus. Dari cerita Alkitab tadi, dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 14. Tadi anak-anak ikut membaca kan? Anak-anak ikut menyimak kan cerita di sana? Di sana ada siapa saja? Mari dibuka. Di sana ada siapa aja? Ya, ada Tuhan Yesus. Bersama siapa? Bersama murid-muridnya. Apa yang terjadi peristiwanya? Waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan murid-murid bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu jawab Yesus. Lalu ada janji, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Tuhan Yesus mengatakan demikian, apa yang terjadi anak-anak? Terangkatlah Tuhan Yesus, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Anak-anak, hari Kamis yang lalu bersama orang tua tentunya sudah mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Peristiwa yang luar biasa sekali. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, kemudian tiba-tiba ada dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan kemudian orang itu mengatakan, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lalu apa yang dilakukan murid-murid? Rasul-rasul itu ke Yerusalem, kemudian sampai tiba di kota, mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Siapa aja di sana? Ada banyak. Yuk bantu Bu Dorcas, anak-anak buka Alkitabnya, kita lihat di ayat, kok halaman ya, di ayat 13. Coba di sana siapa saja yang berkumpul? Ada Petrus. Ada siapa lagi? Oh iya, benar, ada Yohanes. Siapa lagi? lagi? Yakobus. Siapa lagi? Andreas. Siapa lagi? Filipus dan Thomas. Siapa lagi? Bartolomeus dan Matius. Siapa lagi? Siapa? Iya, Yakobus bin Alfeus. Siapa lagi? Masih 2 di sana. Simon orang Selot. Dan yang terakhir, Yudas bin Yakobus. Banyak ya mereka berkumpul. Ngapain mereka? Kita lihat di ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Tidak hanya mereka, ada Maria, ibu Yesus, dan juga saudara-saudara Yesus, anak-anak dan orang tua. Apa yang mereka lakukan? Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun menantikan janji Tuhan akan turunnya Roh Kudus. Itu peristiwa pada waktu itu. Anak-anak, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Kalau kita harus bertekun menantikan Roh Kudus. Anak-anak, Roh Kudus itu sudah ada di hati semua umat manusia. Ada di hati anak-anak, ada di hati orang tua, ada di hati teman-teman, saudara, kakek, nenek, ada di hati kita semua. Dan Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan kita. Berkarya itu gimana Bu Dorcas? Berkarya itu selalu beserta dengan kita, menuntun kita, menyertai ya, dan menolong kita. Mari kita lihat video sebentar lagi. Ini ya, kita lihat.
Ya, lihat Tuhan Yesus ada di mana? Ternyata dekat ya. Apa yang dilakukan anak tadi? Gak mau deket-deket sama Tuhan Yesus. Bahkan melempari Tuhan Yesus. Bahkan sembunyi di balik tembok, gak mau lihat Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tetap duduk di dekat anak itu, di balik tembok di mana anak itu bersembunyi. Tuhan Yesus tetap di sana, bahkan menaruh cermin. Jadi sesekali ketika anak itu menengok cermin, dia bisa melihat Tuhan Yesus yang ada di belakangnya, yang tetap dekat dengan dia. Kalau Tuhan Yesus saja beserta dengan kita, begitu setia menanti kita, dan selalu ada beserta dengan kita, bersama-sama dengan kita. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana caranya bertekun menanti? Kalau Tuhan Yesus juga tekun menanti, mendampingi anak-anak semua. Caranya adalah setiap apapun yang kita lakukan, anak-anak tetap ingat kepada Tuhan. Jadi kalau bertekun menantikan Roh Kudus, percaya bahwa Roh Kudus itu menghibur. Percaya bahwa Roh Kudus itu menguatkan anak-anak. Percaya bahwa Roh Kudus menolong kita yang sedang gelisah, sedang takut, sedang gentar. Untuk tetap berani. Nah, Roh Kudus itu yang menguatkan kita. Yang ada di dalam hati kita, berkarya di dalam hati kita. Lalu apalagi? Roh Kudus itu yang akan menuntun anak-anak untuk melakukan hal yang baik. Tadi kita juga senang ya kalau kita ibadah bisa memuji Tuhan supaya hidup kita senantiasa lebih baik lagi. Oleh karena itu Roh Kudus juga bisa menuntun kita untuk melakukan lebih baik lagi ketika anak-anak belajar, ketika anak-anak di rumah bersama orang tua, ketika ibadah anak. Roh Kudus bisa menuntun anak-anak untuk menuntun melakukan yang terbaik bagi anak-anak. Dengarkan Roh Kudus. Melakukan kehendak Tuhan, itu anak-anak sudah mendengarkan Roh Kudus. Selamat ya, selamat bertekun menantikan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Kita akhiri dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, menuntun kami, menghibur kami, menguatkan kami. Terima kasih, dan kami mau bertekun menantikan karya Roh Kudus yang menolong kami, menghibur kami setiap waktu, dan memberi kekuatan kami untuk melakukan yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mbak Claudia, Kak Yola, wah semangat sekali ya mendengarkan. Iya. Ditunggu adik-adik nih selanjutnya. Apa yang akan kita lakukan? Bagus banget. Tadi ceritanya kita serius banget dengarnya. Oh iya. Iya. Sampai dipanggil belum datang ya? Sampai dipanggil belum datang. Oke. Nah, sekarang adik-adik, setelah kita dengar cerita dari Bu Dorcas, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan rasa terima kasih kita. Oh iya, jangan lupa buat baca ya dasar persembahannya. Bu Dorcas bisa minta tolong. Oh iya, sebentar ya. Ayatnya dari 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12. Kita baca ya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu,
bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Nah, untuk mengiringi persembahan hari ini kita nyanyi dari mana Kak Yola? Kita Nyanyi lagu. Aku bawa dan berikan persembahanku. Adik-adik bisa ya di rumah? Bisa ya. Persembahannya nanti adik-adik siapkan, diisi di amplop seperti ini. Lalu nanti bisa dititipkan sama papa, mama, nanti dikasih ke gereja atau bisa dikirim ke rekening atau scan barcode yang ada di akhir video nanti. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Terima kasih. Puji Tuhan. Nah, setelah kita memberikan persembahan, saatnya kita mau berdoa syukur, doa syafaat. Nah, doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bu Dorcas, Kak Yola, dan Kak Klau. Nanti dibagi Bu Dorcas berdoa bangsa, negara, dan COVID-19. Kak Yola berdoa orang tua dan sekolah. Kak Klau, gereja, pelayanan, persembahan, dan penutup. Jadi didulu Ibu Dorcas dulu ya yang Benar. pertama. Oke. Minta tolong adik-adik untuk mengikuti ya doanya ya. Iya, anak-anak siap, orang tua yang mendampingi siap. Kita berdoa? Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan melindungi bangsa Indonesia. Tuhan melindungi bangsa Indonesia. Kami mohon berkat Tuhan Kami mohon berkat Tuhan atas pemimpin bangsa kami, atas pemimpin bangsa kami, pemimpin dari pusat hingga daerah. pemimpin dari pusat hingga daerah. Tuhan berikan kebijaksanaan Tuhan berikan kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan dalam mengambil setiap keputusan bagi kesejahteraan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. dan kemakmuran rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berdoa, Engkau melindungi kami Engkau melindungi kami di saat ini di saat ini ketika ada pandemi virus corona. ketika ada pandemi virus corona. Mohon berkat kesehatan, Mohon berkat kesehatan, kekuatan, kekuatan, dan kami menjaga kebersihan dan kami menjaga kebersihan dan perilaku hidup yang sehat. dan perilaku hidup yang sehat. Mohon berkat Mohon berkat bagi saudara-saudara kami yang sakit bagi saudara-saudara kami yang sakit karena virus corona. karena virus corona. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Tuhan berkati pemerintah juga Tuhan berkati pemerintah juga yang menanggulangi yang menanggulangi supaya supaya tidak terjadi penyebaran virus corona. tidak terjadi penyebaran virus corona. Tolong kami semua Tolong kami semua supaya kami juga mengambil peran supaya mengurangi dalam mengurangi penyebaran virus corona ini. penyebaran virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang sekarang kami juga kami juga akan berdoa akan berdoa untuk kedua orang tua kami. untuk kedua orang tua kami. Sertai Tuhan, sertai Tuhan, beri mereka kesehatan, Beri beri mereka kesehatan, berkati mereka.
Tuhan, kami juga akan berdoa untuk guru-guru kami. Walau mengajar kami secara online, kiranya Engkau selalu memberkati mereka. Berkati juga Tuhan, agar kami dapat rajin dan tekun belajar walau di rumah saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk gereja kami, GKJ Gondokusuman. Kiranya Tuhan berkati para pendeta, majelis, tim multimedia, guru sekolah minggu, maupun semua orang yang turut aktif terlibat berpelayanan. Kiranya Tuhan, pelayanan yang diberikan hanya untuk kemuliaan namamu. Kami juga berdoa untuk berkat Tuhan yang diberikan bagi kami, sehingga kami telah berpersembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan dapat berguna untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Doa kami ini jauh dari sempurna. Tapi kiranya Tuhan mau sempurnakan seturut kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi ya? Iya, yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Sekarang kita mau pengakuan iman dan menerima berkat dari Bu Dorcas. Silakan Bu Dorcas. Dipimpin oleh Bu Dorcas. Iya, anak-anak, mari bangkit berdiri. Sudah berdiri ya, orang tua silakan berdiri. Mari bersama kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, sekarang kita akan menerima berkat. dipimpin oleh Bu Dorcas. Anak-anak, siapkan hati, arahkan hati kepada Tuhan yang memberikan berkat kepada kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, cinta kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh yang Kudus, beserta atas anak-anak dan orang tua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Senang banget udah terima berkat. Yeay. Sekarang sudah akhir dari ibadah anak hari ini. Tapi ada pengumuman. Pengumumannya apa, Kak? Kak Yola? Jangan lupa besok Minggu sekolah minggu. Iya, besok Minggu sekolah minggu ya. Oh iya, bulan depan ibadah anak. Iya, bulan depan ibadah anak lagi.
Yeay. Sepertinya sudah. Sudah? Sudah. Oke. Kalau gitu kita nyanyi lagu Usai Ibadah Anak bareng-bareng ya. Yang taruh. Usai ibadah anak, mari kita pulang. Salam, salam, sampai bulan depan. Usai ibadah anak, mari kita pulang. Salam, salam, sampai bulan depan. Usai ibadah anak, mari kita pulang. Salam, 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 salam. Sampai bulan depan. Halo adik-adik. Nah, Kak Yola tadi punya hati yang udah dilipat. Boleh ajarin Kak Klau nggak? Boleh nih, adik-adik juga coba ya di rumah. Coba nih, kita buat Tapi kalau adik-adiknya nggak punya origami gimana? pakai kertas koran bisa, pakai kertas HVS bisa. Apa aja deh yang penting kertas. Oke, gimana cara lipatnya? Nih, kita kan kertasnya gini. Kita bagi dua dulu bentuk segitiga. Bentuk segitiga. Diagonal. Sudah? Ditekan-tekan. Udah belum? Tara, tara. Gimana? Gini. Terus kita buka lagi jadi 4. Nah, itu kan ada tuh tengahnya yang sudah bentuknya garis. Nah, kita lipat bentuk segitiga sampai ke tengah nih. Oh, Sampai sini. gini. Ya, coba Kak Klau tunjukkan. Nah, itu sudah bisa. Terus nih, dari bawah kan ada ujungnya Bawahnya nih. lagi. Kita tarik sampai ke ujung sini. Ujung sini. Oh, sini ya Kak? Iya. Yeay. Nih, dah. Terus kita tekan lagi, tekan. Sudah? Nah, terus ada nih kanan kirinya. Kita tekuk lagi. Jadi ke tengah. Gimana itu? Ini, yang ini. Oh, gini. Nah, ya. Tuh. Yeay. Satu Sudah? lagi. Satu lagi, tekuk lagi, terus tekan. Udah, Wah, hampir jadi. hampir jadi nih. Nah, Kak Yola, ini kalau udah jadi terus gimana? Jangan lupa nih, kalian bisa nih tulis buat orang tersayang. Bisa buat mama, buat papa, buat kakak, buat adik. Buat teman, Nah, bisa itu, karena kan kita nggak ketemu teman. di rumah aja. Jangan lupa ya, difoto hasil karyanya. Seperti ini. Nah, sudah kan? Nanti kirim ya ke bawah ini. Karena nanti akan dipilihkan 5 foto terfavorit di minggu depan, sekolah minggu. Wah, jangan lupa buat foto yang lucu-lucu dan yang bagus-bagus ya. Maksimal tanggal 26 Mei, hari Senin. Kak Klau bukan 26. Hari Senin itu tanggal 25 Mei. Oh iya. Jangan lupa. Paling lambat jam 8 malam. Ingat ya. Yuk, sekarang kita lanjut lagi bikin-bikinnya. Ya, oke. Bikin Dadah, yang banyak. Sampai dadah, jumpa minggu dadah, depan. Dadah.